Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih? Pagi ini kabarnya Bu Inggar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Pak. Gimana Bapak? Sehat juga? Alhamdulillah sehat Bu. Nah, baik Bu, hari ini Ibu kan akan mengadakan sesi coaching ya? Betul. Iya, Dengan Pak. siapa Bu? Hari ini saya coaching dengan Pak Dani, Pak. Oke, Pak Yani ya. Baik, baik. Sebelum itu, bolehlah saya tanya-tanya dulu ya Bu? Silakan, boleh sekali, Pak. Nanti ketika praktek coaching, apa kriteria atau Ya. rubrik penilaian yang akan Ibu gunakan terhadap coaching nanti itu? Hmm, saya akan menggunakan kriteria sesuai dengan alur Tirta, di mana awalnya saya akan menilai dulu apakah eh, tujuan dari proses coaching itu sendiri, kemudian saya akan melakukan identifikasi masalah, dan kemudian saya akan menanyakan rencana aksi eh, dan juga tanggung jawab dalam proses coaching itu kepada coach saya, Pak. Baik, Bu, mantap. Lalu selanjutnya yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Dalam proses coaching ini mungkin saya akan lebih memfokuskan kepada pengembangan kompetensi saya dalam membuat ataupun menyampaikan pertanyaan yang berbobot, Pak, kepada coach saya. Mungkin itu, Pak. Oke, pertanyaan yang berbobot ya. Agak lumayan ini. Iya. Lalu indikator keberhasilannya itu nanti apa Bu? Kira-kira Bu? Nah, ya mungkin sih kalau menurut saya ya, Pak ya, ketika coach saya itu nanti mampu menggali potensi dari dalam dirinya sendiri, kemudian menemukan tantangan, kekuatan, dan juga solusi atas permasalahannya tersebut, begitu, Pak. Ya, mantap, mantap. Benar sekali. Nah, semoga proses coaching Ibu nanti berjalan lancar ya, sebagaimana yang Ibu harapkan. Baik, Pak Sodik, terima kasih banyak. Sama-sama Bu. Nah, silahkan Ibu siap-siap. Dan tapi saya izin nanti mengobservasi coaching Ibu ya. Ya, siap, Pak. Baik, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak Dani. Waalaikumsalam Bu. Ini Ya bagaimana Bu. kabarnya ini hari ini nih, Pak? Sehat kan? Ah, iya Bu. Alhamdulillah baik Bu. Hah? Alhamdulillah sehat Ibu Alhamdulillah. sampai hari ini. Alhamdulillah. Sehat ya, Ibu sendiri Pak. macam mana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat juga, Pak. Alhamdulillah. Ini ada apa nih? Ada keperluan apa nih, Pak Dani mencari saya nih? Adakah yang bisa saya bantu mungkin, Pak? Jadi begini loh Bu. Saya berharap nih rekan-rekan guru dapat menggunakan media pembelajaran berbasis IT ketika dalam proses pembelajaran. Syukur-syukur karya mereka sendiri. Nah, harapan Bu. Oh, jadi teman-teman belum banyak yang menggunakan media berbasis IT. Begitu ya, Pak ya? Betul Bu, betul. Benar juga sih, Pak, mengingat betapa pentingnya peran media berbasis IT ini dalam dunia pendidikan, memang itu perlu difikirkan juga. Nah, Begitu? itulah lah Bu dia. Betul lah, itulah dia Bu. Nah, yang saya Jadi pikirkan kira-kira nih nih, tentang kawannya. jadi kira-kira ini apa yang Bapak harapkan ini setelah pertemuan kita ini, Pak? Iya Bu ya. Nah, saya berharap saya memiliki solusi nih Bu, atau menemukan cara agar rekan-rekan selalu menggunakan media pembelajaran berbasis IT Bu, dalam setiap proses belajar mengajar. Begitu harapan saya Bu sesudah pertemuan ketua kita ini Bu. Dengan harapan Bapak yang menginginkan agar teman-teman menggunakan media pembelajaran berbasis IT nih, kalau boleh tahu nih, menurut Bapak kira-kira dari skala 1 sampai 10 nih, ada di angka berapa rekan sejawat Bapak yang belum menggunakan media berbasis IT dalam kegiatan pembelajaran? Dan skala Bu. Nah, kalau menurut saya mungkin masih di bawah 5 Bu.
karena memang hanya 3 orang atau 4 orang saja, Bu, yang selalu menggunakan media berbasis IT dari total 16 guru di sekolah, Bu. Wah, lumayan juga ya Pak ya. Menurut Bapak ini kira-kira apa sebenarnya hambatan yang ada pada rekan guru Bapak itu? Misalnya apakah tidak cakap menggunakan peralatan IT atau mungkin ada hal lainnya gitu? Iya sih, Bu. Rata-rata memang belum jago menggunakan peralatan TIK tuh. Seperti sebagian daripada guru kami ini belum pandai menggunakan infokus, pemasangan infokus, dan jarang juga memanfaatkan YouTube. Nah, apalagi aplikasi lain seperti Canva atau aplikasi yang lainnya, Bu. Nah, mungkin rekan-rekan guru nih karena banyak yang senior mungkin, Bu, yang mungkin dalam beberapa tahun lagi sudah memasuki masa purna bakti. Mungkin seperti itu. Gitu. Oh, jadi memang banyak rekan guru senior begitu sehingga kurang mahir dalam menggunakan peralatan TIK begitu ya. Jadi berarti memanfaatkan aplikasi PowerPoint atau caranya juga belum mahir begitu ya Pak ya? Iya, Bu, belum nih masalahnya, Bu. Kalaupun memakai media IT, rata-rata temannya masih menggunakan milik orang lain. Masih bukan karya sendiri lah, masih download. Cuma masih mending, Bu, kalau yang bisa mendownload dari YouTube. Masih mending juga daripada tidak. Oh gitu, baik Pak. Jadi sekarang nih bagaimana nih tentang kekuatan ataupun potensi rekan-rekan guru Bapak di sekolah terkait dengan hal itu? Yang menjadi kekuatan, kira-kira apa? Yang menjadi kekuatan di sekolah kami, Bu, sebenarnya di sekolah kami ini memiliki lumayan banyak infokus, ada 6 infokus atau proyektor sesuai dengan jumlah kelas yang ada di sekolah kami ya. Sarana dan prasarana sudah cukup oke lah, Pak, Bu, kan. Lalu jumlah guru kelas dan guru mapel penjas pendidikan agama Islam dan mulok bahasa daerah di sekolah kami, Bu, Kepda juga lengkap. Bahkan kami juga memiliki Chromebook, Bu, berjumlah 30 unit. Wah, sangat luar biasa ya sekolah Pak Dani ya. Ada infokus, proyektor yang lengkap, kemudian Chromebook pun juga banyak tadi, serta jumlah guru yang lengkap juga. Jadi tinggal menambahkan kemampuan guru dalam pemanfaatan IT itu saja ya Pak ya. Seperti yang Bapak sampaikan tadi tentang masalah yang terjadi di sekolah Bapak. Begitu Pak? Ya, benar sekali, Bu, ya, benar. Nah, nih dari kekuatan yang ada di sekolah Pak Dani nih, kira-kira apa nih solusi yang dapat Pak Dani tawarkan agar permasalahan di sekolah Pak Dani ini dapat teratasi kira-kira? Solusinya mungkin saya akan mengusulkan kepada kepala sekolah mungkin, Bu, ya, untuk mengundang seseorang yang cukup ahli lah untuk memberikan diklat atau bahasa lain mementoring kami di sekolah, Bu. Lalu apalagi nih kira-kira nih ide-ide lagi yang bisa membuat teman-teman guru Pak Dani ini semakin antusias lagi menggunakan media IT? Iya juga ya, mungkin sekolah perlu mengadakan lomba membuat media pembelajaran berbasis IT mungkin, Bu, sehingga guru-guru ini antusias bagi setiap guru kelas lah atau guru mapel yang ada. Dengan begitu mungkin antusias untuk belajar IT bagi guru-guru senior dan rekan-rekan di sekolah. Idenya cukup cemerlang ya Pak Dani ya, melakukan lomba gitu, mengadakan lomba begitu ya, sehingga ada motivasi gitu ya Pak. Lalu apa nih rencana Pak Dani ini dalam waktu dekat ini?
kalau boleh saya tahu? Rencananya Bu ya. Rencana saya pertama sekali nanti saya harus menjumpai kepala sekolah dulu. Saya akan menyampaikan ide saya tadi. Jika disetujui, kami akan rapat untuk menentukan siapa yang jadi narasumber. Juga terkait lomba membuat media tadi, media pembelajaran, juga menyiapkan jurinya, sebagainya lah. Bagaimana tata cara kerjanya nanti. Seperti itu Bu, kira-kira. Baik, mantap sekali ya Pak. Ini idenya dan juga rencananya dalam waktu dekat ini. Jadi kira-kira nih, kapan nih diklat dan lomba ini akan dilaksanakan? Ya, diklat ini jika memang kepala sekolah disetujui kepala sekolah dan rekan-rekan menyetujui ini, secepatnya Bu, paling lambat minggu kedua bulan inilah Bu, kira-kira seperti itu. Boleh juga tuh Pak, karena rencana itu kalau makin cepat dilaksanakan makin bagus ya Pak ya. Lalu apa sih kira-kira tolak ukur keberhasilan rencana Bapak ini nantinya? Ya, ketika rekan-rekan telah memahami dan mahir menggunakan media, bahkan juga membuat media pembelajaran itu sendiri, habis itu berpartisipasi dalam kegiatan lomba, membuat media pembelajaran, serta yang paling penting nih Bu, rekan-rekan menerapkan kemampuan baru positifnya itu untuk kegiatan aksi nyata dalam proses pembelajaran di kelas di setiap waktu. Kira-kira seperti itu. Baik Pak Dani, luar biasa. Mudah-mudahan nih teman-temannya segera membuatnya ya Pak Dani ya, sehingga pembelajarannya semakin menarik minat belajar anak gitu ya Pak Dani ya. Ya Bu, amin Bu. Benar sekali Bu, seperti itu kira-kira. Namun nih Pak Dani, setiap rencana itu pasti ada aja hambatannya. Nah, apa nih kemungkinan hambatan ataupun tantangan yang dan bagaimana nanti caranya Pak Dani untuk mengatasinya? Boleh Pak Dani paparkan terkait dengan hal tersebut? Ya, menyangkut dengan tantangan yang tiba-tiba gitu. Tantangannya mungkin kemungkinan nih, beberapa rekan guru agak sedikit mengalami kesulitan dalam diklat, karena seperti yang saya sampaikan tadi di awal tentang faktor umur. Namun saya ada beberapa guru yang ya Pak, Bu. Namun gini Bu, namun saya dan beberapa guru yang telah mampu akan membantu narasumber agar mereka benar-benar mampu dengan mandiri menggunakan, bahkan membuat media pembelajaran berbasis IT. Wah, keren ini ya, saling membantu, berkolaborasi, seperti itu ya Pak ya. Nah, kira-kira nih Pak Dani, komitmen apa nih terkait dengan rencana Pak Dani? Komitmen saya sih, saya akan meyakinkan kepala sekolah yang pertama sekali Bu, dan teman-teman mengenai pentingnya kegiatan ini dan betapa pentingnya penggunaan media IT dalam proses PBM di kelas, yang jelas di era 21 ini. Kira-kira seperti itu. Nah, setiap rencana itu kan pasti perlu dukungan, begitu ya Pak ya. Nah, kira-kira siapa nih yang Bapak harapkan agar dapat mendukung nih rencana Bapak, dan apa saja yang kira-kira Bapak butuhkan dalam pelaksanaan rencana Bapak tersebut? Ini menyangkut dengan dukungan, bukan? Iya. Tentu saja kalau dukungan itu saya sangat butuh dukungan dari kepala sekolah selaku penanggung jawab satuan pendidikan. Lalu komitmen saya nih, komitmen saya dan rekan-rekan sejawat, adapun hal-hal yang dibutuhkan perlu narasumber. Ya. Ada sound system juga untuk kegiatan diklat, dan tentu saja dukungan dana yang memadai, itu pasti, karena kegiatan ini cukup menelan biaya, terutama untuk memberi hadiah
juara lomba yang tadi saya sampaikan tadi untuk membuat media pembelajaran dan sebagainya. Oke, Pak Dani. Sepertinya nih kita sudah mencapai apa yang Bapak inginkan di awal pertemuan tadi ya. Nah, Ya, kira-kira ya. dari sepanjang kita bicara dan mengungkapkan rencana, mencari solusi dan sebagainya, apa perasaan Pak Dani? Perasaan gua, alhamdulillah Bu Inggar ya. Terima kasih sekali nih yang kepada Bu Inggar dulu. Saya senang karena sudah memiliki setidaknya 2 solusi atas masalah di sekolah saya. Buat mungkin Ibu mau menambahkannya atau memberi ide-ide pada Kak saya. Oh, itu tadi solusi yang Bapak sampaikan tadi sih sudah oke lah ya. Tapi mungkin dari saya, mungkin kepala sekolah harus lebih menjaga mood. Nah, kemudian selalu memotivasi rekan sejawat dan juga secara berkala melakukan supervisi akademik. Mungkin begitu Pak Dani. Wah, terima kasih banyak Bu. Ini solusi yang luar biasa dari Ibu tua. Terima kasih Bu. Baik Pak Dani, sepertinya pertemuan kita pada sesi ini sudah cukup. Atau masih ada yang perlu dibicarakan lagi Pak Dani? Macamnya Bu, tidak ada lagi Bu, sudah cukup Bu. Dari ide-ide yang tadi Bu, sekali lagi Bu, terima kasih banyak Bu atas kesempatannya. Sudah mau berkonsultasi dengan mau mendengar curhat saya, seperti itu Kak Kram. Ya, sama-sama Pak Dani. Baik Pak Dani, saya akhiri ya proses coaching kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Wah, luar biasa tadi praktek coaching yang Ibu Inggar berikan kepada Pak Dani. Menurut Ibu, apa yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan rubrik penilaian yang Ibu sampaikan tadi atau belum? Terima kasih sebelumnya Pak Sedik. Nah, insya Allah sih saya sudah menggunakan alur tirta ya Pak. Di mana ini bisa terlihat Pak Dani tadi sanggup menjelaskan tujuan, lalu bisa juga mengidentifikasi permasalahannya, terus dapat menemukan tantangan dan juga kekuatan, bahkan ketika digali potensi coach saya itu tentang solusi atas permasalahan yang dihadapi, beliau mampu gitu Pak menemukan ide dan solusinya dari dalam dirinya sendiri. Lalu ketika saya tanyakan tentang rencana kegiatan yang akan dilakukan, beliau berkomitmen dan itu terlihat jelas begitu tentang tanggung jawabnya untuk kedepannya begitu Pak. Iya, mantap. Memang luar biasa tadi saya lihat Ibu proses coachingnya. Nah, menurut saya sebagai observer, tadi Ibu sudah melaksanakan alur tirta ya. Menurut saya memang sudah melaksanakan tadi. Kemudian juga prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan yang nampak pada suasana yang sangat cair dan tidak kaku tadi saya melihat seperti itu. Lalu proses kreatifnya juga sudah nampak Ibu lakukan tadi ketika menanyakan tantangan, kekuatan dan solusi atas permasalahan si coaching. Ibu juga tadi saya lihat mencoba untuk membuat pertanyaan berbobot seperti yang Ibu harapkan semakin meningkat dalam proses coaching ini. Jadi memang jempol lah pokoknya. Ya, terima kasih Bapak. Satu lagi pertanyaan terakhir. Nah, menurut Ibu apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching di masa yang akan datang? Mungkin kalau bagi saya ya Pak, saya sih perlu menerapkan prinsip kemitraan agar saya lebih menciptakan suasana yang lebih cair untuk coach saya, sehingga coach saya itu bebas untuk menceritakan masalahnya, kemudian juga mengalir begitu saja ketika menggali potensi dirinya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya.
Gitu, Baik, Pak. mantap Bu. Luar biasa. Sepertinya sesi kita ini sudah cukup ya Bu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada Bu? Sepertinya tidak, Bapak. Baik. Saya ingin mengucapkan terima kasih juga sih kepada Bapak karena Ya, sudah sama-sama. ini ya melakukan observasi terhadap proses coaching saya terhadap coach saya. Oke, sama-sama Bu. Sepertinya memang sesi kita sudah cukup ya. Kalau gitu Ya, saya Pak. akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.